Hai, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sebuah materi tentang emosi yang terdiri dari pengertian faktor perkembangan macam-macam dan ciri-ciri, teori, gangguan, dan pengendalian emosi. Untuk lebih detailnya, mari kita simak lebih lanjut. Pengertian emosi. Emosi adalah respon kompleks dengan aktivitas, perubahan mendalam, dan perasaan kuat. Ini melibatkan pemikiran khas, keadaan psikologis dan biologis, serta kecenderungan bertindak. Emosi juga dapat diartikan sebagai keadaan dengan warna afektif, baik lemah maupun mendalam. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor kematangan, meliputi perkembangan intelektual yang menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Kelenjar endokrin memainkan peran penting dalam mematangkan perilaku emosional. Pada saat bayi lahir, kelenjar adrenalin yang menentukan energi mengecil secara drastis, kemudian kembali membesar dengan cepat sampai anak berusia 5 tahun. Pada usia 5-11 tahun, pembesarannya melambat dan kembali membesar dengan cepat sampai usia 16 tahun. Kemudian faktor belajar, terdapat 5 faktor. Yang pertama, belajar secara coba-coba atau ralat. Yang kedua, belajar melalui imitasi. Yang ketiga, belajar dengan identifikasi. Yang keempat, belajar melalui asosiasi. Yang kelima, belajar dengan pelatihan. Kemudian perkembangan emosi, seperti juga pada tingkah laku lainnya, ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Misalnya, seorang bayi baru lahir mungkin menangis, tetapi dia harus menjadi cukup besar untuk tertawa sebelum dia bisa melakukannya. Setelah dia dewasa, anak itu akan belajar bahwa menangis dan tertawa dapat digunakan untuk tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Selanjutnya, dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional seperti menjerit dan menangis, mengadakan perlawanan, melemparkan benda, lari menghindar, bersembunyi, dan mengeluarkan kata-kata semuanya mulai muncul. Dengan bertambahnya usia, reaksi bahasa meningkat dan reaksi gerakan otot berkurang. Sekitar 2-4 tahun, reaksi ledakan marah mencapai puncaknya. Macam-macam dan ciri-ciri emosi. Emosi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu emosi sensoris dan juga emosi psikologis. Emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang dihasilkan oleh rangsangan luar pada tubuh, misalnya dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, lapar, dan lain-lain. Emosi psikologis. Emosi psikologis adalah emosi yang mempunyai sebab psikologis. Emosi tersebut antara lain, yang pertama perasaan intelektual, yang kedua perasaan sosial, yang ketiga perasaan susila, yang keempat perasaan keindahan, dan yang kelima yaitu perasaan ketuhanan. Ciri-ciri emosi. Pada dasarnya ada 3 ciri dari emosi. Yang pertama yaitu lebih subjektif dibandingkan dengan peristiwa psikologis lainnya, seperti observasi dan meditasi. Yang kedua yaitu fluktuatif atau tidak tetap. Dan yang ketiga yaitu banyak yang mengaitkannya dengan peristiwa pengenalan panca indera. Teori-teori emosi. Teori emosi yang pertama yaitu teori emosi dua faktor Scatter-Singer. Teori ini dianggap sebagai teori berorientasi pada rangsangan paling klasik. Disebut sebagai emosi dua faktor karena teori ini berdasarkan pada dua hal yang terjadi, yaitu perubahan fisiologis dan juga interpretasi kognitif. Teori emosi yang kedua yaitu teori emosi James Lange. Menurut teori ini, reaksi psikologis menyebabkan emosi.
Teori emosi yang ketiga yaitu teori emergency canon. Menurut teori ini, emosi yang didefinisikan sebagai pengalaman subjektif psikologis yang dikaitkan dengan reaksi fisiologis seperti tekanan darah meningkat, napas yang lebih cepat, peningkatan adrenalin dalam darah, dan lainnya. Gangguan emosi. Gangguan emosi terdiri dari 3 teori. Yang pertama lingkungan, kedua afektif, dan ketiga kognitif. Pertama, lingkungan. Gangguan emosi yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Lalu, afektif, gangguan emosi yang berasal dari perasaan bawah sadar seseorang. Dan yang terakhir, afektif, gangguan emosi yang disebabkan oleh pendapat yang salah dan tidak rasional yang diterima oleh seseorang, baik yang disadari maupun tidak disadari tentang masalah yang mereka hadapi. Kemudian pengendalian emosi. Ada beberapa cara untuk pengendalian emosi. Hadapilah emosi tersebut. Jika mungkin, tafsirkanlah kembali situasinya. Kembangkanlah rasa humor dan sikap realistis. Dan atasilah secara langsung problem yang menjadi sumber emosi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.